Harusnya hari ini harus jadi 10 ya untuk tempat telur atau rak telur seperti ini. Tapi sayang sekali malah mati lampu. Dan ini baru dibor, mau menggunakan scroll show ya nggak bisa karena listriknya padam ya. Dia sementara menunggu sambil nyala dulu, nggak tahu nyalanya jam berapa. Untuk bikin rak telur seperti ini kita pakai ini ya, mesin scroll show, alat yang bisa bikin banyak jenis atau macam kerajinan dari kayu. Ini ya, ini andalan saya. Ini meskipun saya nggak punya table saw seperti ini, ataupun nggak punya mesin serut atau mesin basah seperti ini, saya bisa menghasilkan banyak kerajinan dari mesin yang satu ini, scroll show ini. Tapi harus punya amplas ini ya. Kalau nggak punya basah, harus ya paling tidak harus punya amplas biar halus, karena saya menggunakan jati Belanda lagi ya. Kita kembali berkarya lagi. Nah, ini kayunya untuk jati Belanda kan awalnya seperti ini. Terus dipasah, terus kemudian diamplas. Kalau nggak punya mesin pasah, bisa langsung diamplas bisa. Tapi kita menggunakan yang grade 80 yang paling kasar ya, untuk ngamplas ini jati Belanda ini yang kasar dulu. Nanti kalau sudah agak halus baru ganti yang 240, baru kita kerjakan. Ini nggak tahu nyalanya jam berapa, ini sudah 1 jam saya nunggu belum nyala juga listriknya, padahal ini harus jadi 10 pieces. Untuk rak telur ini sangat mudah sekali bikinnya ya, cuma gini aja. Nah, dibor kayak gini, terus di geraji ini bulatan ini menggunakan scroll saw yang seperti ini tadi. Ini untuk harganya nanti bisa teman-teman cek di toko hijau atau di TikTok, TikToknya Kayu Katelu. Nanti bisa teman-teman cari produk apa saja yang kita bikin. Akhir-akhir ini ya, kita sudah punya toko di TikTok dan toko hijau. Ini mau ngapain bingung, nggak tahu nyalanya. Kita spill produk aja ya, yang dari jati Belanda ya. Oh memanfaatkan potongan-potongannya aja ya. Contohnya ini kan awalnya kan panjang seperti ini kan, terus kan tak potong-potong. Kalau ini kan untuk lebarnya kan kita bisa sesuaikan. Nah, ini bisa digeser-geser ya, sesuaikan saja. Tak kembalikan, tak turunkan dulu. Nah, setting, terus ini dibelah ya, ini dibelah, terus dimal. Ini diukur mal semua. Ini saya bikin 5 sesuai permintaan 5. Sebenarnya ini kan tingkat 2, tapi ordernya hanya 1 aja yang minimalis seperti ini. Jadi ya kita bikin sesuai permintaan customer. Oke, jadi kembali tadi ya yang potongan-potongan. Nah, contohnya yang seperti itu teman-teman. Nah, pojokan-pojokan itu kan banyak sekali potongan kayu yang sudah tak belah ya, tak belah, terus ada yang tak potong pakai meter saw, terus tak manfaatkan yang potongan kecil itu untuk kita jadikan kerajinan lagi yang bisa dijual. Contohnya seperti ini. Nah, ini nomor kafe atau nomor meja warung makan atau kafe itu ya. Saya bikin sampel banyak banget, 1 sampai 6 kemarin bikin. Nah,
Ini kita bikin sampelnya dulu. Biasanya kalau sudah punya sampel seperti ini baru tak pasarkan teman-teman, baru keliling gitu kayak gitu dipamer-pamerkan. Pasti nanti nyantol. Mereka akan order walaupun nggak sesuai ukurannya, mereka pasti ganti ukuran nanti ya, untuk lebar, untuk tinggi, untuk alasnya ini. Tapi paling tidak kita punya sampelnya dulu. Ini memanfaatkan potongan yang ini tadi ya, potongan jati Belandanya tadi. Terus ada lagi casing korek. Nah, ini juga tak buat dari potongan ya, potongan sisa-sisa yang dibelah tadi, tak tipisin lagi untuk ketebalannya ya. Terus tak bikin casing korek gas seperti ini. Nah, ini bikinnya gampang, mudah. Ini tak finishing clear dop pakai kuas, ini nggak pakai kompresor ya, jadi memanfaatkan potongan, terus finishingnya dicat di kuas, udah dijual. Nah, ini laku teman-teman. Terus apalagi, ya ini yang lumayan kenceng, stand HP seperti ini ya. Ini sisa-sisa potongan-potongan yang kecil-kecil yang seperti yang ada di pojok itu dipilih, bikin ini alasnya dulu. Ini kita nyetok alasnya, kita juga nyetok karakternya juga lumayan banyak. Nah, seperti ini. Ini bikinnya sangat mudah sekali, pakai mesin scroll saw tadi ya, mesin 1.000.000 karya, karena kita bisa bikin banyak jenis kerajinan kayu dari mesin scroll saw tadi ya. Ini ya tatakan HP, nanti kan tinggal kita lem aja sini. Nah, contohnya gini. Terus HP-nya, ini contohnya HP-nya tinggal gini. Nah, ini sini udah jadi. Nah, kita nggak bisa praktek, listriknya mati. Oke, seperti itu. Terus ada lagi yang seperti ini. Nah, ini memanfaatkan potongannya, sisanya, terus dikasih ini ya, ini dari pelangkringan burung itu loh teman-teman, tak buat untuk cantolannya. Ini cantolan kunci ya. Terus tak gambar pakai laser. Kalau teman-teman nggak punya laser bisa pakai cutting sticker. Ini anti luntur kalau pakai laser ya, cutting sticker juga anti luntur sih. Nih ya, terus apa lagi? Oh iya, ini ya, tulisan open close. Nah, kalau ini bukan sisa sih, ini memang sengaja tak bikin kayak gini ya, jadi nggak ada bukan sisa, memang kita belah kayunya, tak potong kayu jati Belandanya, tak bikin gini. Ini pakai prusik ya, tali prusik yang untuk outdoor itu ya, untuk kegiatan camping, untuk kegiatan teman-teman yang suka camping pasti tahu lah. Untuk tali prusik ini sangat murah sekali, 1 meternya itu cuma Rp1.000. kita paling butuh berapa senti ini ya, di 1 meter bisa 3 lebih. Tadi masih ada sisanya untuk yang hijau ini ya, saya beli banyak sekali warna-warni untuk tali prusiknya, itu 1 meter Rp1.000. Ini juga pakai laser. Kalau ini memang sengaja bikin ya, bukan yang sisa seperti ini sisa ya, sisa potongan yang tadi bikin rak telur, terus tak manfaatkan buat bikin ini, terus bisa bikin ini ya, nomor meja kafe, meja warung makan, terus bisa bikin untuk korek, casing korek, banyak sekali produk-produk yang bisa kita bikin ya dari jati Belanda, baik itu memang kita sengaja bikin atau dari sisanya potongannya. Jadi dengan alat scroll saw ini memang andalan
saya ya. Karena sekarang kita udah nggak bikin yang furniture mebel besar-besar, kita konsen ke yang kecil-kecil kayak gini, bikinnya mudah, bahannya juga nggak butuh banyak bahan, jadi nggak butuh banyak modal juga ya. Jadi satu papan ini, satu lonjor ini kita bisa dapat banyak banget jumlah item kerajinan, tergantung kita mau bikin apa, intinya seperti itu ya. Belum nyala, bingung mau ngapain, bikin kopi kayaknya. Cuaca mendung ini, nanti pasti hujan lagi karena mendungnya lumayan gelap. Ini juga kita udah mulai ngumpulin kayu lagi untuk bikin kerajinan lagi. Kita dapat kayu jati ini kemarin ya, udah tak belah, udah tak amplas, belum tahu mau dibikin apa buat stok. Kalau ini untuk asbak, terus apalagi yang ini untuk hiasan dinding. Banyak sekali yang akan kita kerjakan setelah lama vakum seperti yang kemarin saya ceritakan. Jadi teman-teman, intinya ayo, ini bisa untuk ide bisnis, ide usaha ya, dari kayu jati Belanda, terserah mau dari kayu apa. Tapi ya ini sih, kalau bikin karakter atau yang lekuk-lekuk atau bolong-bolong seperti memang harus pakai scroll. So sebenarnya pakai geraji tangan itu bisa, tapi lama banget ya. Saya cuma bisa mengajak, memotivasi teman-teman yang belum punya gambaran mau usaha apa, cari pekerjaan susahnya bukan main. Kita terjun ke perkayuan aja, kita bikin kerajinan kayu seperti ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Bingung mau ngapain sambil nunggu listrik, tunggu listriknya nyala. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sharingkan. Mau bikin kopi dulu, tetap semangat ya. Ayo kita bikin sesuatu, insya Allah kita tekuni, kita telateni, insya Allah lah nanti akan menjadi berkah dan barokah untuk kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ku terbangun, harum kopi menyapaku, hitam manis menggoda hati, menemani langkah pagiku.